Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat berhati-hati menjaga lidah kita, lisan kita, karena perkara dunia akhirat salah satu faktor yang sangat diperhitungkan adalah lisan ini. Teko hanya mengeluarkan isi teko, di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Perkataan seseorang sangat diwarnai oleh isi hatinya. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya lurus, maka perkataannya juga bersih, lurus, asli. Karena ada yang berkata, tapi penipu perkataannya bagus, padahal hatinya nipu. Biasanya yang tertipu yang kurang peka, seperti yang sedang flu, di sebelahnya ada yang buang angin, tetap aja senyum, karena hidungnya sedang kurang peka. Tapi dia bagian peka, tidak lihat seludon ada yang kentut, tapi terbau, tercium sendiri. Semakin peka hati seseorang, semakin bisa merasakan apakah perkataan ini ada maksud lain, apakah perkataan ini dibuat, dikemas, atau perkataan yang bersih. Kalau orang hatinya bersih, perkataan sederhana tetap saja akan punya tenaga. Tapi walau direkayasa perkataannya luar biasa indah dan bagusnya, tapi lahir dari ria, sombong, pamer, walaupun dikemas tetap akan tercium, khususnya oleh yang peka hati. Mana dulu, bersih lisan baru bersih hati, atau bersih hati dulu baru bersih lisan? Ini telur dengan ayam, mana dulu? Bersih hati mempengaruhi bersih lisan, menjaga lisan mempengaruhi bersih hati. Jadi dua-duanya bersamaan. Sudah siap Ustaz? Kita dengar dulu dalil Al-Quran tentang lisan ini. Surat Qaf ayat 17-18. Ya, surat Qaf ayat 17-18. Surat Qaf surat ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tentu saja adanya malaikat bukan berarti Allah tidak tahu. Allah lebih tahu dari malaikat karena Dia yang menciptakan. Alhamdulillah. Qafnya dari di atasnya sedikit. Dari surat 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الوريد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi betapapun Allah menciptakan malaikat mencatat, itu adalah kemahabesaran Allah yang menciptakan malaikat. Mungkin ada di antara hamba Allah yang hanya baru sampai tingkat takutnya dicatat oleh malaikat. Ada yang sudah sampai tingkat keyakinan bahwa Allah mendengarkan segala yang terucap. Seperti sekarang ini kita bicara, saya bicara, pasti semuanya ada perhitungannya. Dan Allah tahu nih yang dibalik setiap kata-kata ini. Al-Mujadalah ayat 7. Ya, Al-Mujadalah ayat 7. Al-Mujadalah surat ke-58. Iya, supaya para pendengar bisa ikut mencatat atau membuka Al-Quran. Silakan. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa salisuhum wa la Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa-apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada rahasia. Siapapun, dimanapun, pasti didengar oleh Allah. Bisik-bisik sama saja. Telepon, banyak yang takut disadap. Pada setiap saat didengar oleh Allah yang Maha mendengar. Berdua, bertiga, bahkan bergumam sendiri pun tetap saja Allah mendengar. Curhat kepada orang tidak terlarang, seandainya yang dicurhatin orang yang amanah, yang berilmu, yang diperkirakan bisa menjadi jalan solusi dari Allah. Tapi sembarang curhat, sebelum curhat ke Allah mau apa? Harus ke Allah dulu. Karena walau curhat ke setiap orang, kalau Allah tidak nolong ya tidak ada pertolongan. Semua pertolongan hanya terjadi dengan izin Allah. Bahkan curhat ke sembarang orang bisa sejengkal, sedepak, jadi fitnah. Karena tidak setiap orang kuat mendengarkan apa yang dia obrolkan dan dia dengarkan. Kadang orang sudah mendengar ingin cerita ke yang lain, versinya sejengkal jadi sedepak, ujungnya jadi fitnah. Gara-gara kita kurang iman, senang curhat kepada sembarang orang. Tidak semua orang kuat mendengarkan obrolan. Ada yang dia selalu ingin berbagi kepada yang lain karena nafsunya, bukan takut kepada Allah. Kalau mau curhat, curhatlah ke Allah. Sesudah itu minta tolong harus bicara dengan siapa. Tapi asal tahu saja,
yang dicurhati sama sekali tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Hanya ikhtiar, seperti dokter tidak pernah menyembuhkan kecuali mengobati. Kesembuhan datang dari Allah semata. Silakan, ada lagi Ustaz. Tadi Ustaz Yusuf salah seorang pengajar Al-Quran di Darut Tauhid, dan selanjutnya hadis dibaca Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, orang Islam seperti apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, yaitu orang-orang Islam lainnya yang selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada kalanya seorang hamba berkata satu kata yang diridhoi Allah, sehingga Allah mengangkat derajatnya beberapa derajat. Dan ada kalanya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dimurkai Allah, sehingga menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Hadis muttafaqun alaih. Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, perkataan itu seperti obat. Jika kamu minum sedikit demi sedikit akan bermanfaat, tetapi jika kamu langsung banyak meminumnya, niscaya kamu akan binasa. Masya Allah. Jadi bagaimana kita akan diam saja? Falyatul khairan aw yasmut. Diam kalau berkata tidak manfaat, tetapi berkata bisa menjadi titanium, lebih berharga dari emas kalau berkata bermanfaat. Kalau dengan diam menjadi mudarat, bicaralah, berarti bicara manfaat. Tapi kalau dengan bicara menjadi mudarat, diamlah. Bicara bukan perkara ingin, bicara itu perkara perlu. Kalau ingin itu hawanya nafsu, kalau perlu itu memang sudah perhitungan manfaat atau tidak. Tidak setiap ingin bicara harus bicara, tapi kalau perlu bicara, bicara secukupnya. Tidak perlu ditambah, juga jangan dikurangi, pas saja. Bicara yang baik, satu, harus yakin akan kebenaran yang disampaikan. Kalau ragu jangan, atau katakanlah saya pun masih ragu. Jangan menganggap benar sesuatu yang meragukan, ini fitnah. Harus yakin dulu kebenaran yang disampaikan. Yang kedua, kita pun harus yakin ini kemanfaatannya. Karena walaupun benar, tetapi tidak pada situasi, kondisi, tempat yang tepat, itu jadi tidak efektif. Jadi setiap tempat itu ada perkataan yang tepat, setiap perkataan ada tempat yang tepat. Jadi walaupun benar, kita harus ukur. Nah, Rasulullah SAW seorang yang sangat pandai mengukur, sehingga setiap yang diajak bicara terukur kemampuannya. Ada yang mau sedekah, seluruh hartanya dilarang, hanya diperbolehkan sepertiganya. Padahal Abu Bakar As-Siddiq diperkenankan, karena Rasulullah sudah mengukur siapa yang diajak bicara. Situasi, kondisi, tempat akan membuat efektif andai kata kebenaran disampaikan dengan situasi, lingkungan yang tepat. Seperti orang yang sedang marah sekali, ada kalanya dibacakan ayat akan terbuka hatinya, tapi ada kalanya dia malah akan lebih menghina ayat.
kita harus perhatikan betul. Kemudian kalau kita bicara, tidak hanya bicara ya, sekarang SMS, BBM, Twitter dan sebagainya itu sudah juga menjadi bagian daripada obrolan hanya dalam bentuk tulisan. Bicara bukan hanya perkataan lewat mulut, juga bukan hanya tulisan, gerak tubuh juga sebetulnya bicara banyak. Bahkan ada perkataan lewat gerak tubuh yang bisa melukai hati orang tanpa sepatah kata pun. Mungkin kita sudah tahu ya, ada orang yang melakukan hal ini kepada kita, boleh jadi kita tersinggung dengan meletakkan telunjuk di kening dan miring. Maaf hadirin, berulang ini, coba silakan dirasakan ini. Kalau sekarang saya menunjuk wajah saudara dengan telunjuk, bisa dirasakan. Bandingkan dengan ketika dengan jempol, ada rasanya tidak? Aneh. Padahal tidak ada satupun yang menyentuh lidah saudara. Ini telunjuk, jempol ada rasanya. Enak mana? Ditunjuk ke wajah dengan telunjuk atau dengan jempol? Padahal tidak ada satupun yang mengunyah jari saya, tapi enak katanya. Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak di hati saudara? Kenapa tidak tersentuh, tapi ini ada rasanya? Karena yang mengeluarkan gerakan tangan ini juga pakai rasa. Ketika merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain dan yang lain lebih rendah dari dirinya, keluar telunjuk sini. Dia sudah pakai rasa nih. Saya lebih penting, saya lebih tinggi jabatannya, saya lebih mulia, saya lebih tua, saya lebih berjasa. Ini ngangkat, yang lain rendah, keluarlah telunjuk. Dia sendiri tidak enak dengan kesombongannya, tetapi tidak bisa menahan kesombongannya. Yang ditunjuk juga pasti tidak enak. Sombong tuh capek, nggak enak. Sombong tuh gelisah, tidak nyaman, tidak tenang, karena dia ingin pengakuan dirinya lebih tinggi dari yang lain. Tapi tawadu, dia nyaman. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya lebih dari yang lain, maka dia menghormati tiap orang. Karena dia nyaman, orang juga merasa nyaman. Maaf deh, kepada ibu-ibu silakan nasi uduk, kemudian jus dan surabi dimakan semuanya pagi ini, silakan aja. Walaupun tidak ada barangnya, enak. Pada santri ikhwan, silakan ya, segera dilunasi cicilannya masing-masing. Ini juga tidak nyentuh. Nah hadirin, jadi bagusnya selama kita bicara tuh rasa kita tuh benar-benar main. Ini lagi sombong tidak nih? Ini lagi pamer ilmu bukan? Lagi pamer kesolehan bukan? Kalau kita nggak peka mengolah hati kita, maka perkataan kita tuh benar-benar sedang menampilkan kebusukan kita. Lihat orang yang marah, karena di sininya marah. Orang marah tuh nafsu. Orang nafsu tuh ingin menyakiti, ingin puas dengan sakit, bisa dengan kata-kata yang jelek, kotor, jorok, rendah. Dan itu hanya memperlihatkan kerendahan dirinya. Coba perhatikan orang yang marah, ya. Kata-katanya tuh, pakai dong otaknya. Siapa yang tidak pakai otak? Dasar bodoh, anak monyet kamu ini. Ibu lupa itu anaknya sendiri. Disebut anak monyet,
Jadi anak tahu silsilahnya. Ibu tuh paling tidak suka lihat pemarah, tahu anak pemarah tuh blow on. Kata anak, Dek, nasib punya ibu blow on begini. Karena ibu yang cerita jangan marah. Karena pada waktu marah tuh akal tuh mengkerut kecil, ya membesar nafsu. Makanya para pemarah tuh cenderung seperti orang yang kurang akal. Benar? Seperti yang tidak berpendidikan, walaupun pangkat tinggi, kuliah sering, tapi perkataannya rendah sekali. Benar kan? Rasulullah SAW bukan seorang pemarah. Nah, jadi artinya apa? Ayolah kita bicara tuh sambil kita olah hati kita. Perlu tidak, benar tidak, apa nih niatnya, muas-muasin nafsu bukan. Misalkan ada yang maaf badannya besar, beliau benar-benar gemuk. Nah, itu kadang ada pertanyaan yang iseng, celana nomor berapa? Mau ngasih enggak? Kenapa pakai nanya celana? Atau ya macam-macam. Jenggot tidak begitu lebat, malah nanya, jadi totalnya berapa lembar? Ini kan tidak menyelesaikan apapun. Jenggot tidak bertambah kecuali bikin jengkel yang punya jenggot. Nah, jadi nggak harus kita tanyakan. Teman belum nikah, tiba-tiba kita nanya kapan dong nikahnya. Justru pertanyaan itu yang sensitif dan tidak menghasilkan apa-apa, karena tanpa ditanya pun dia sudah pengen, lebih pengen daripada kita. Tapi ada perkataan iseng yang tidak ada manfaat, yang justru bisa membuat orang tertekan, terpojok, terpermalukan. Ini hanya membuat masalah. Diam lebih baik. Basa-basi juga kadang-kadang lebih banyak mudaratnya. Tidak perlulah basa-basi. Biasanya kalau datang, dari sana jam berapa? Macet enggak? Perkataan yang sebetulnya dia sendiri nggak perlu jawabannya, karena dia tahu. Karena semobil dengan yang orang tadi. Bisa. Dalah, hemat saja. Setuju? Ada 4 jenis yang pernah kita bahas. Kalau orang berkualitas tinggi, itu pembicaraannya satu. Kalau bicara membuat orang ingat ke Allah. Ini ciri yang berkualitas tinggi. Ini masih grup pembicaraan yang bagus ya. Satu, ingat ke Allah. Yang kedua, nambah ilmu. Jadi kalau ngobrol dengan seseorang, nambah yakin, nambah ilmu, itu. Ilmu areanya akal, tapi beliau bicara juga pakai hikmah. Ini areanya hati, jadi tergerak, jadi amal. Udah nambah iman, nambah ilmu, nambah amal. Ini ngobrol dengan orang yang baik. Dua, orang yang biasa. Kalau orang biasa, cirinya kalau ngobrol peristiwa. Kemarin pesawat jatuh, dia nggak lihat sebetulnya, tapi dramatis sekali seperti dia yang ketimpa. Begitu. Itu beca tabrakan. Kamu lihat enggak? Enggak. Tapi ketika cerita dramatis, itu ada orang, saya kira Jimmy, ternyata Hakim. Nah, kembali ke ini sudah tidak apa-apa. Ada yang perkataannya tuh kalau melihat sesuatu ramai sekali. Kalau cerita ini jadi zikir, kalau cerita ini jadi ilmu,
kalau cerita ini ada hikmahnya naik, itu obrolan jadi berkualitas. Tapi kalau hanya cerita aja, buang waktu. 3, orang yang rendahan. Kalau orang yang rendahan, cirinya khas kalau ngobrol negatif. Nyeri tongong teh. Bukannya bersyukur masih hidup. Riut. Kepala ternyata gaji. Oh, dia belum pernah nyobain digergaji kepalanya. Ini sekarang tulang lututnya ya, aduh, nggak remuk. Serasa dipotong-potong. Oh, dia belum tahu dipotong-potong. Dia napas deh, serasa napas di lubang jarum. Bohong. Ada yang hidupnya tuh nggak jauh, mengeluh, mencela, ngerasulo, nggak ada yang enak dalam hidup tuh. Mau dikasih makan, bosen. Makan aja, pasti bubur ayam kan? Bukan, nasi uduk. Nasi uduk yang di depan itu kan? Bukan, dia salah aja. Tapi dia mencela. Ini nasi uduk ini mah suka kurang asin dan telurnya tuh dikit. Sambil dimakan dan nambah gitu. Mau pergi, kalau udah kayak gini nih ya, udah mendung gini, udah ciri-ciri ini bakal kacau. Belum hujan, tapi menderitanya sih. Kalau hujan gak gede, udah tahu nggak akibatnya? Macet total, dan semua orang udah tahu tanpa omongan dia. Dan belum hujan. Guys, kacau hari ini. Kadang ini terhirup baik. Pada saat itu malaikat maut nyamber, sudah bisa suul khotimah. Ada orang yang sok tahu terus komentar, terus nonton TV, ngomong aja. TV ngaracok sambil disetel tuh seharian. Lihat yang nyanyi ya, dengerin. Nyanyi orang Indonesia emang ada yang benar suaranya, tamat gitu didengar. Nonton sepak bola marah aja terus, bodoh, bukan diketengahin malah ke pinggiran, kacau. Pemain itu mah boleh dipakai. Emang dia siapa? Pelatih bukan, pemilik klub sepak bola bukan, ambok-ambokan aja terus aja. Tapi tamat tuh. Jadi itu benar-benar dosa. Dan sesudah nonton TV itu dibahas lagi sama temennya yang sama-sama nonton nih, dan gak ngepek. Dan dia bukan pemain sepak bola, bola tidak ada, sepatu nggak ada, kelapang belum pernah, ambok-ambokan dua kan sampai jam 2 ngobrol, benar-benar mubazir. Ini orang yang rendahan, ngambek, mengutuk, mencela, setinggi apapun pangkat jabatan rendah. Yang keempat, orang yang dangkal, orang yang memang di bawah rendah, dangkal itu ya. Sudah intelektualnya, kepribadiannya, kalau ngobrol ada ciri khas sekali orang yang dangkal itu. Tahu apa cirinya? Sayang. Jadi dia mah nggak ada di dunia ini selain ngomongin dirinya sendiri. Saya mah, tinggal di mobil itu persis mobil yang saya inginkan. Kalau hanya ingin nggak usah diobrolin. Anak saya itu Saroleh, dan itu waktu orang tua saya meninggal, warisannya tuh emas, truk, mobil, dan nggak dibagikan ke siapapun kecuali diobrolin. Itu ya waktu saya umroh kelima kalinya, dan tetap nggak bawa oleh-oleh, sekarang ada perubahan. Saya terus ya lihat celengan bentuk gajah. Ini seperti lambang ITB. Tahu nggak, saya lulusan ITB gitu. Rencananya gitu. Saya belum cari contoh yang lain. Nonton. Kucing teh gondrong, jika singa, orang harus ke Singapura gitu.
Tadi kucing lewat dari pengumuman. Bukannya mas saya dominan. Kalau ngobrol tuh saya lagi. Saya bukan tidak boleh mengatakan saya. Ada perlunya kita mengatakan saya kalau itu memang diperlukan. Tapi kalau semuanya jadi saya, dalam pikiran itu pendapatnya, keinginannya, cek saya, dalam rapat juga saya teh pemimpin tahu. Kata ibu juga, ini ibumu nak. Loh, kata anak, ibu lupa. Dari dulu juga ibu kita ya. Nggak usah diumumkan. Nah hadirin, hati-hati. Penggunaan saya yang tidak pada tempatnya, berlebihan, dan hanya untuk menunjukkan dirinya, pengalamannya, ilmunya, hartanya, keluarganya, saya, dan begitu dominan sehingga dia tidak mikir orang lain mendapat manfaat atau tidak dari obrolannya. Yang penting dia pamer. Inilah manusia terdangkal. Itu ilmu yang saya dapatkan karena dia betul-betul ujub, ria, takabur. Saya lagi. Sejujurnya ya, orang lain tuh tidak tertarik loh kalau kita cerita tentang diri kita sendiri kecuali manfaat. Begini hadirin, harta saya emas kurang lebih 3 ton, kemudian uang sekitar 2 triliun. Ini saudara masih mikir ya, lalu akan saya bagikan kepada saudara. Langsung bagikan, lalu menarik. So ngobrolin harta sendiri dan tetap nggak kebagian dan nggak menarik. Mana ngobrolin harta, mana yang kontrak ya. Benar. Makanya hati-hati kalau menceritakan tentang diri, pengalaman. Harus kita yakini kita bebas dari penyakit hati dan manfaat bagi yang mendengar. Kalau enggak, samarkan atau tidak perlulah. Kalau tidak manfaat buat orang, buat apa? Hanya hilang-hilangin pahala kita. Benar? Tidak mudah memang ngobrol. Terima kasih para pendengar. Terima kasih para ustaz. Pagi ini info SMK Darut Tauhid masih membuka pendaftaran bagi ikhwan jurusan TKJ Teknik Komputer Jaringan, dan bagi akhwat jurusan akuntansi atau ekonomi syariah. Bagi pendengar yang memiliki putra atau tetangga atau siapa yang memiliki anak, silakan. Kontak sekolahnya boleh ditulis nomornya 022 200 5132. Ayo siapa yang hafal? 022 200 5132. 022 200 5132. Nanti kalau sudah waktunya ngantor ya, silakan dihubungi. Lalu kepada yang akan masuk SMA, dan sebetulnya bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Kalau beliau dikaruniai kecerdasan, Quran hafal dalam 1 tahun dan menyelesaikan SMA-nya dalam 2 tahun, jadi tetap 3 tahun. Tapi kacek setahun apalah artinya dibanding dengan anak hafal Quran. Jadi tamat SMP, menghafal Quran dulu serta pembangunan karakter selama 1 tahun, baru mulai pelajaran. Kalau izin Allah cerdas dan bisa bagus, yang 3 tahun bisa selesai dalam 2 tahun. Informasinya untuk sekolah penghafal Quran dan SMA 0817 0817 2 kali 0817 461. Ayo siapa hafal? Ngafalinnya cuma yang ujung aja.
itu 4610817. Jadi gini, 08 1 tambah 7 itu 8 ya. Nah ini ruwet, jangan ya. 08170817461. Alhamdulillah sudah terdaftar 60. Oh ini beasiswa ya gratis yang mau masuk SMU ini. Bayangkan tuh sudah digratiskan belajar Quran, dididik karakternya supaya punya karakter baik dan kuat, dan cuma-cuma. Terlalu kalau tidak didaftarkan ya. Udah, bapaknya dulu yang daftar ya. Mendaftarkan anaknya ya, silakan. Terima kasih teman-teman. Baik, penelpon silakan. Baik, sahabat ini siapa lagi ada yang akan bergabung bisa menggunakan nomor telepon 0222017076, dan bagi Anda yang berada di luar kota kami bisa menambahkan kode area kota Bandung 0222017076, dan bagi Anda yang berada di luar negeri bisa menambahkan kode area Indonesia 6222217076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat siapa di mana? Dengan Yayan. Oh, sahabat Daya. Di mana sahabat Daya? Narinya. Pengalihnya, silakan sahabat Daya. Assalamualaikum. Iya, silakan sahabat Daya. Assalamualaikum. Iya, langsung saja sahabat Daya. Kamu sehat? Tentang sayamu saya bisa utuh kalau sayamu pakai alat anduk, kata Ustaz. Ini dengar dari Ustaz katanya kalau sayamu bisa pakai debu, saya pakai debu, katanya enggak, apa itu betul? Yayan, apa kabar? Kemana aja dipanggilin dari tadi? Bagaimana, sehat? Sehat ya, dengan mengambil jahitan ini. Alhamdulillah. Yayan gimana? Alhamdulillah. Udah ada perkembangan nggak? Ada yang bisa bergerak sekarang? Ya tahu perkembangan sih yang dari pinggang ke bawah itu alhamdulillah. Sekarang yang dari pinggang ke atas. Pinggang ke atas masih kaku, yang bawah udah ada rasa. Apa? Kaki bisa ada rasa bergerak apa? Alhamdulillah, kalau rasa udah ada, gerak sudah bisa, kalau kaki. Ada perkembangan ya? Ya. Alhamdulillah. Usaha apa ya yang sekarang? Usaha? Apa? Ada penghasilan? Usaha apa? Penghasilan apa? Atau naon dagang pulsa atau? Kalau di sini banyak, Banyak apa? Banyak yang dagang pulsa? ya yang banyak yang dagang pulsa. Dan kalau di sini lakunya cuma sebulan sekali kan, dari itu sendiri kan. Kok biasanya orang-orang punya uangnya sebulan sekali kan. Iya. Prioritas sekarang yang deketin Allah we. Gimana tadi pertanyaannya tayamum? Ya masalah saya makanya nggak bisa bodoh. Saya biasanya pakai alat handuk gitu. Kata Ustaz katanya ada yang bilang kalau nggak pakai debu katanya nggak sah ya. Nah, tayamum pakai handuk. Iya kan nggak kalau berdiri nggak bisa. Jadi yang diusulkan pakai handuk yang bersih satu untuk pakai tayamum lah. Oh, ya yang sambil duduk bisa ke dinding tuh ya? Ya. Oh, nggak bisa duduk, berbaring aja ya? Ya. Kalau berdiri nggak bisa. Iya. Emang Yang satu lagi ya, ini ya masalah yang suka berdoa begini ya. Ya Allah, kalau ini baik untuk jalan, maka sembuh, cepat sembuhkan. Kalau enggak, cepat ambil daripada
menjadi menyikapkan orang lain, menyikapkan emak. Kalau begitu salah udah berdoa. Kalau baik buat Yayan sembuhkan. Kalau memang bakal begini aja mending meninggal lebih cepat gitu. Ya. Maksudnya gitu. Jadi bukan orang lain gitu. Dan sebetulnya emak kan bukan yang terbebani ya, emak dapat pahala besar. Ya mau nggak emak masuk surga? Mau. Nah, emak mengurus Yayan, capeknya, kemudian ya semua itu kan bakal buat emak pulang. Kalau Yayan keburu udahan, pahalanya mungkin nggak maksimal ya. Tadinya kasihan pulang kerja capek-capek kehujanan itu ini datang ke rumah ngurus Yayan. Jadi tadinya kasihan gitu. Udahlah, pokoknya meminta kepada Allah sih jadi orang yang bisa cintai Allah ya. Amin, amin. Nggak usah ngatur Allah ya. Iya. Emak juga dapat pahala yang besar. Semua orang ada coupling episode masing-masing dalam hidupnya ya. Emak dapat pahala besarnya mungkin dari ngurus Yayan yang nggak kekejar oleh tahajud dan sebagainya, tapi ini yang benar-benar berat kan, udah sepuh ngurus Yayan. Yayan terus aja doakan yang banyak buat emak. Dunia mah sebentar ya, nggak lama. Kalau Yayan sibuk sekali mengisi waktunya dengan ngapalin Quran, zikir ya, nggak kerasa nanti Yayan 30 juz hafal. Kemarin dengar tuh ada anak remaja yang hafal dalam 8,5 bulan tuh. Nah, Yayan apa lagi kan aktivitasnya di rumah aja. Hafalin Quran nanti ya. Kalau yang lebih berusaha ngapalin mungkin yang ke-30 dulu Ya lebih intensif. Ini nanti dengan teman-teman mudah-mudahan ada yang bisa ngajarin Yayan selama seminggu lah tinggal di sana untuk memperbaiki bacaan dan sebagainya serta teknik baca sehingga Yayan punya pertanyaan apapun nanti kepada Ustadz bisa di samping ngajar supaya siap nanti hafal Quran enak ya. Iya, kalau mana-mana itu pengen itu ada terkait Iya. Baik ya. Yang dikirim tadinya mau ditambahin kehapus. Oh gitu. Oh rekaman mau ditambah kalau kehapus. Ya, insya Allah nanti. Nanti Al coba pikirkan ya dengan teman-teman DPU supaya semua pertanyaan Yayan juga nanti bisa dijawab ya. Salam buat emak ya. Mana emak sekarang udah berangkat? Sudah berangkat. Apa sih yang dikerjakan emak? Ya tahu Tanam ubi ya. Berapa umur emak sekarang? Umur emak berapa? Umur 60 lebih, 65 lebih ya. 65 lebih ya. Ya. Lalu bisa dapat uang berapa sehari sebulan? Sehari itu 12.000 Sehari 12.000. Ya. Oh, uang itunya gajinya gitu. Ya. Oh iya. Tenang ya. Allah akan ngasih jalan keluar. Allah mendengarkan apapun yang terucap. Ya, penuhi waktunya oleh zikir ya. Nggak usah terlalu banyak mikir. Kalau mikir nggak menyelesaikan masalah, langsung zikir aja. Ya iya, terus ngagolek, tenang nonde ya. Ya, setiap detik pahalanya dicatat oleh Allah. Yayan seperti ini. Berguguran dosa kalau Yayan ridho dengan ujian ini. Yang mungkin kita kayak ini mau berguguran dosanya harus tobat, kalau gak kerja tobat kayak kemarin
kemarin tuh dikasih sakit, dioperasi, di segala ya. Ayah tiap hari dipulungkan oleh Allah ya. Sing ridho ya. Iya ya. Sok atuh terima kasih ya. Akan coba bahas dengan teman-teman. Ya doakan ya. Jangan setiap waktu tertentu aja. Ya. Jangan setiap waktu tertentu aja ya. Nuhun ya, salam buat emak. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ndut dan Isoh di Sukabumi, insya Allah kalau ada umur bulan Mei ya, silaturahim ke nengok Ndut Isoh, doakan supaya ada umur. Memang beberapa waktu ini banyak tugas keluar. Hari Rabu depan tugas ke Australia dulu 5 hari, terus kembali ke Indonesia 2 hari, terus tugas ke Jepang. Jadi hampir 2 minggu mungkin tugas keluar. Nah sesudah itu mudah-mudahan bisa ke Sukabumi nengok Ndut dan Isoh. Penelpon terakhir. Silakan sahabat yang akan bergabung di 0222017076 atau 0222201707. Alhamdulillah sudah ini bergabung di telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat saya di mana? Saya Eki di Bandung. Silakan sahabat Eki. Assalamualaikum Aa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh deh. Saya masih kuliah dan saya termasuk orang yang teman-teman bilang itu rendah diri ya. Rendah diri, rendah hati. Rendah diri soalnya saya mau ngomong aja malu. Nah ini lagi ngomong. Iya kan itu. Iya gitu lah. Terus teman-teman saya bilang Cik, ngomong sedikit aja boleh gitu supaya kita percaya diri gitu. Tapi saya pernah menerapkan gitu, saya ngomong sedikit gitu. Semakin saya sombong semakin saya merasa kalau saya itu nggak punya apa-apa gitu, ada nggak bisa apa-apa gitu. Oh disuruh sombong oleh teman. Kata temannya sombong dikit gitu ya. Iya sombong dikit aja katanya strategi gitu. Oh gitu. Apa rencananya mau disombongin? Dan katanya kalau kamu tuh bisa. So apa tuh dari lagi apa yang menjadi pilihan kamu kayak gitu. Tapi semakin saya mau dari kelebihan, semakin saya merasa semakin rendah gitu. Saya nggak bisa gitu. Oh oke. Sebentar, bukan suruh sombong mungkin oleh temen tuh, suruh aktif ya. Sok atuh gali potensinya gitu. Iya gitu. Kalau disuruh sombong nggak boleh, tapi disuruh menggali potensi memang disuruh oleh Allah, kan Allah masih banyak potensi. Kenapa pakai minder segala macam? Apa yang kurang? Dari Allah apa yang kurang? Nggak ada. Kepala masih ada, pundak, lutut kaki. Alhamdulillah. Nah, kalau lihat dari obrolan mah enggak tuh nggak kelihatan minder nih. Kuliah sekarang? Kuliah sekarang Pak. Jurusan apa? Di pendidikan lokal. Wow luar biasa tuh. Dalam sekolah mah sempit, di luar luas ya. Apa sepak bola atau apa? Wah dicatat nih. Nah dek, udah nggak usah tergiur untuk melebih-lebihkan ya. Yang penting wajar-wajar, perkataan wajar, sikap wajar. Orang banyak bicara, kita tidak harus seperti orang banyak bicara. Yang penting bicaranya benar dan manfaat. Ya. Iya. Terus gimana sekarang? Ya
alhamdulillah. Kalau lihat dari pembicaraannya bagus, teratur, tidak kelihatan minder, walaupun kelihatan agak jarang bicara, ya kan? Iya memang. Tahu dari mana coba? Tadi kan bicara cinya ya. Iya iya. Jangan memaksakan diri untuk heboh. Ayo kita heboh, segera diomongin, jangan. Aman, bicara sedikit, amal yang banyak. Ya. Salam untuk orang tua. Ya. Iya. Alhamdulillah, hatur nuhun. Ya, alhamdulillah. Semoga selalu bersyukur terhadap karunia ada. Amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman, bagi yang mau masuk anaknya ke SMA, ini digratiskan GSE ya. Sudah 60, pengennya sih 100. Coba apa kendalanya orang nyekolahin anaknya? Karena ini 1 tahun harus ngapalin Quran dulu. Wah lebar nanti ketinggalan 1 tahun. Lah anak saya juga di sini di-stopin ya. Justru suruh ngapal Quran dulu. Kalau anak hafal Quran, Qurannya hafal bagus, lalu masuk SMA, akhlak insya Allah lebih terjaga, otak lebih cerdas, kemudian pertolongan Allah lebih banyak berkah dari Al-Quran. Benar? Jadi silakan manfaatkan ini. Tempatnya di Eko Pesantren, khusus ikhwan dulu sementara ini ya. Nanti kalau bukan tidak mau menerima santri akhlak, tempatnya yang tidak ada, belum memadai, belum ada, bukan tidak ada. Silakan. Dan kemarin sudah kita simak sama-sama pelajar yang bisa menyelesaikan 8,5 bulan 30 juz. Berarti program 1 tahun bagi anak-anak. Kenapa sih anak-anak tamat SMP menuju SMA yang diharapkan belum terlalu banyak pikiran seperti kita ini ya? Kita kan gak jelas pikirannya, segera dipikir. Tapi kalau anak-anak yang belum jatuh cinta dan belum kelihatannya bisa cepat fokus. Kalau kita kan ya kontrakan, ya cicilan. Nah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Berapa nomornya tadi? 0817 0817 461 0817 0817 461. Silakan manfaatkan karunia kesempatan ini. Terima kasih. Dengan siapa operator? Terima kasih Mas Sigit. Alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ini santri apa aja di belakang ini? Kok banyak ibu-ibu? Masa apa? Rogo. Kan kemasan belum ada. Jangan tertutup, bos, saya lagi ngobrol nih. Santri apa nih? Kuning ada. APW ada. Santri mahasiswa yang ngapalin Quran, akhwat. Ditanya ada yang jawab, ya sudahlah.